Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fi din azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah duha Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang yang dimuliakan Allah. Sampailah kita ke pasal yang terakhir, pasal yang kelima dari bab yang kedua, yaitu masih di tauhid rububiyah. Ya. Bab yang kedua dari kitab Tauhid jilid 1 karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan. Kita masih di tauhid rububiyah. Pasal yang kelima ini menjelaskan bahwa tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Ya, kita di halaman 45 yang bawa kitab, halaman 45. Ini berarti bahwa barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah, bahwa dengan mengimani tidak ada pencipta selain daripada Allah, tidak ada pemberi rezeki selain daripada Allah, tidak ada sang pengatur alam semesta kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh bisa duduk enggak? Kalau enggak bisa duduk, di luar main, enggak boleh di dalam. Kita ulang. Tauhid rububiyah sebagaimana yang sudah kita bahas, ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang berkuasa. Nah, setelah kita meyakini bahwa tidak ada pencipta selain daripada Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain daripada Allah, tidak ada yang mengatur selain daripada Allah, tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Kalau kita meyakini demikian, maka ia juga harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan tauhid uluhiyah. Ya. Itulah yang dikatakan tauhid uluhiyah. Nah, jadi kalau demikian, tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alil bashar. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia. Nah, maka tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah, tauhid ubudiyah. Karena ilah maknanya adalah ma'bud, artinya yang disembah. Maka tidak ada yang disembah selain daripada Allah. Tidak ada yang diseru dalam doa selain daripada Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung selain daripada Allah. Tidak boleh menyembelih kurban, bernazar kecuali untuk Allah. Dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia tauhid uluhiyah. Nah, jadi kembali kita ringkaskan, tauhid uluhiyah mengesahkan perbuatan kita. Semuanya bermuara kepada Allah, semuanya mengkerucut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai daripada berdoa hanya kepada Allah, meminta berharap hanya kepada Allah, ya, menyembelih, berkurban, bernazar hanya untuk Allah, taat hanya kepada Allah, cinta 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah semua yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Jadi sebagian manusia sudah mentauhidkan Allah secara rububiyah, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, maka melalui firman Allah di dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 21 dan 22, Allah menghimbau kita dengan menjelaskan rububiyahnya, lalu menghimbau kita untuk mengesahkan beliau secara uluhiyah. Mari kita dengarkan ayat Allah ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Ya manusia yang mana saja yang merasa manusia ikut terpanggil dengan ayat ini. Apakah dia muslim ataukah bukan? Apakah orang masjid ataukah orang gereja, orang kelenteng, orang mana saja ikut terpanggil dengan panggilan Allah ini. U'budu rabbakum. Ya. Sembahlah Rabb kalian. Beribadahlah kepada Tuhan kalian. Siapa Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikanmu, yang telah menciptakanmu. Nah, ini rububiyah. Ya, hanya Allah yang menciptakan kita. Jadi beliau mengingatkan rububiyah. Beliau mengingatkan bahwa beliau lah yang menciptakan kita. Kemudian walladzina min qablikum, Rabbmu itu juga yang telah menjadikan orang-orang sebelum kamu. Siapa sebelum kita? Ayah bundamu, kakek nenekmu, mbah buyutmu, semuanya Rabbmu yang menciptakan, semuanya Tuhanmu yang menjadikan.
endingnya yang diinginkan Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu pintu gerbangnya adalah mentauhidkan Allah secara uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, barulah sampai kepada ketakwaan. Mustahil orang itu menjadi orang yang bertakwa ketika dalam beribadah kepada Allah belum mentauhidkan Allah. Lalu di ayat 22 dilanjutkan oleh Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Rabbmu itu juga yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Betapa luasnya bumi, ya, betapa luasnya bumi untuk kita tempati semua manusia. Jadi Rabb kita, Rabbunallah tabaraka wa ta'ala, menciptakan bumi cukup untuk seluruh manusia. Walaupun kemudian satu manusia yang rakus tidak cukup, tidak mencukupkan bumi untuk dirinya, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Itulah manusia yang rakus. Sebenarnya Rabbunallah tabaraka wa ta'ala menciptakan bumi ini sebagai hamparan cukup untuk seluruh manusia. Maka Allah itu punya cara tersendiri. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Saudara bayangkan kalau semuanya lahir saja nggak pernah meninggal, akan penuh sesak bumi ini. Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala punya cara tersendiri untuk mengurangi populasi. Ya, ada kelahiran, ada kematian, ada kelahiran, ada kematian. Malah nggak tanggung-tanggung. Bukan 1-2 yang mati, malah puluhan. Ada yang ratusan, ada yang ribuan ketika datang bencana alam. Ya, supaya bumi tidak penuh sesak. Jadi Rabbmu, Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Apalagi was-samaa'a binaan, Rabbmu itu juga yang menjadikan langit sebagai atap. Ya, betapa luasnya bumi, ternyata lebih luas lagi langit sebagai atap. Anehnya tidak satu pun tiangnya kita temukan. Ya, sudah berapa jauh jalan kita, tapi tidak satu pun tiang langit kita temukan. Begitulah, ya, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Apakah cukup sampai di situ? Belum, masih ada lagi. Apa? Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Nah, sebelumnya wa anzala minas samaa'i ma'an. Rabbmu itu juga yang telah menurunkan air hujan dari langit. Ya, wa anzala minas samaa'i ma'an. Tuhanmu itu juga yang telah menurunkan hujan dari langit. Untuk apa gunanya? Fa akhraja bihi minas tsamarati. Dengan air hujan itu yang kemudian menyirami bumi yang kering kerontang, yang pecah-pecah karena lama kemarau panjang, dengan turunnya hujan bumi kembali subur. Bumi kembali subur. Malam ini hujan, besok sudah mulai tumbuh-tumbuhan, sudah mulai menghijau. Nah, dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang berbuah. Untuk apa itu? Rizqan lakum. Rezeki buatmu, buat kamu konsumsi petang dan pagi. Tumbuhlah padi, padi menjadi beras, dimasak menjadi nasi, lalu kita makan. Ya, tumbuhan ada yang berbuah, ada yang berbuah mangga,
Mangga pun bermacam-macam, ada yang harum manis, ada yang mana lagi, ada yang Indramayu, rasanya tidak sama. Ya, itu untuk kita konsumsi. Ada buah duren, bermacam-macam disediakan Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nah, sebanyak itu kebaikan-kebaikan Allah, satu yang diminta oleh Allah. Apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, ya. Andada adalah tandingan-tandingan. Ini bisa duduk enggak? Kalau enggak bisa duduk, keluar. Apa yang diminta oleh Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan untuk Allah andad. Andad itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Nah, inilah yang dimaksud tauhid rububiyah, mengharuskan kepada kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Setelah Allah bentangkan kepada kita betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan orang-orang sebelum kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita, mbah buyut kita. Allah pula yang menciptakan bumi sebagai hamparan, Allah pula yang menciptakan langit sebagai atap, Allah pula menurunkan air hujan dari langit yang kemudian menyuburkan bumi, yang kemudian bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan itu ada yang berbuah, dan semua itu bisa dikonsumsi. Rizqal lakum, rezeki buatmu. Nah, sebanyak itu kebaikan-kebaikan Allah, yang diminta cuma satu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu ciptakan, jangan kamu jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sekutu-sekutu untuk Allah. Maksudnya di samping menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Itu menjadikan sekutu namanya. Di samping meminta kepada Allah, juga meminta kepada selain Allah. Itu menjadikan tandingan-tandingan namanya. Ya. Untuk memudahkan pemahaman, ya, kita buat ilustrasi. Ya, ketika seorang suami menasehati istrinya, ya, suatu kali sang suami memanggil istrinya, "Dek, sini dek, bukankah saya telah berusaha baik untukmu, bertanggung jawab, mencari nafkah, berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, ya, untukmu. Satu yang kuminta, apa? Jangan pernah mencari lelaki selain daripada aku." Ya, satu pantangan suami adalah ketika istrinya mengidolakan laki-laki lain selain daripada dirinya. Nah, berangkat dari contoh ini, itu yang diminta oleh Allah. Jadi yang dimaksud oleh Allah, fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan untuk Allah sebagai tandingan. Itu maksudnya sekutu-sekutu, ya. Sama dengan suami mengatakan kepada istrinya, jangan cari lelaki lain selain daripada aku. Karena lelaki lain itulah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Kita saja tidak mau istri kita mengidolakan laki-laki lain, apalagi Allah. Allah tidak mau kita mengidolakan selain pada Allah, seperti dilakukan oleh kafir Quraisy, batu-batu berhala, ya, batu-batu berhala. Dan sekarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, yaitu batu-batu kuburan. Ya, mereka di samping meminta kepada Allah, lidahnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Itu kata mulutnya, tapi dalam realita mereka minta tolong di batu-batu kuburan. Kalau dulu orang Arab jahiliyah minta tolong di batu-batu berhala dengan dalih tawasulan segala macam, itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir. Penciptaan langit dan penciptaan bumi, kesemuanya itu 7 lapis serta isinya. Langit lengkap dengan isinya, ada mentari, ada rembulan, bintang gemintang, dan full dengan para malaikat. Begitu juga bumi lengkap dengan isinya, ada insani manusia, ada haywani binatang, ada nabati tumbuh-tumbuhan, ya, dilengkapi dengan sungai-sungai, gunung-gunung. Itu semua ada di bumi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, dan pengeluaran buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hamba. Semuanya diciptakan Allah buat kita. Ya, mungkin ada yang membantah, oh enggak semuanya kok Ustaz, untuk kami. Apa yang bukan untuk kita? Rumput bukan untuk kami. Rumput dimakan siapa? Dimakan kambing. Lalu kambing siapa yang makan? Kita juga. Jadi semuanya bermuara untuk kita. Maka Allah katakan rizqal lakum, rezeki buatmu. Ada yang langsung kita makan serupa sayuran, buah-buahan. Ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung seperti rerumputan dimakan dulu oleh kambing, kambing kita makan. Dimakan dulu oleh sapi, sapi kita makan. Jadi semuanya untuk kita. Ya, jadi tidak ada yang diciptakan Allah yang bukan untuk kita. Semuanya buat kita. Maka sangat tidak pantaslah bagi mereka jika mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lainnya, sebagaimana seorang istri mempersekutukan suaminya dengan laki-laki lainnya. Ya. Jadi kita ulang, maka sangat tidak pantaslah bagi mereka yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya dari benda-benda ataupun yang mereka sendiri mengetahui bahwa itu tidak berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut. Ya. Diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Selain Allah itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan mudarat. Para ulama menafsirkan ayat ini, ma la yanfa'uka, tidak memberikan manfaat, maksudnya kalaupun kalian menyembahnya, mereka tidak akan memberikan pahala, mereka tidak akan menyediakan surga. Itu yang dimaksud tidak akan memberikan manfaat. Wala yadurruka, dan juga tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan hukuman. Kalaupun kalian membangkang kepadanya, kepada selain Allah, mereka tidak akan murka, mereka tidak akan memberikan dosa, dan mereka juga tidak menyediakan neraka, sembahan selain pada Allah, seperti batu-batu berhala, batu-batu kuburan. Itu semua ma la yanfa'uka wala yadurruka. Maka dari itu jalan fitri untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber manfaat dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakarrub. Bertakarrub maksudnya mendekatkan diri kepadanya. Cara-cara yang bisa membuat ridhonya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya,
maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itu Allah berhujjah atas orang-orang yang musyrik dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Ini pula yang dicontoh, yang ditiru oleh para orang tua ketika mendidik anaknya. Ketika anaknya bandel, ketika anaknya susah diatur, disuruh ngaji enggak mau, disuruh sekolah bolos, ya, melawan kepada orang tuanya. Sekali waktu orang tuanya panggil, "Nak, sini nak." Ya, setelah anaknya datang, "Nak, bukankah ibu yang telah menghamilkanmu 9 bulan? Bukankah ibu yang telah melahirkanmu bersabung nyawa? Bukankah ibu yang telah membesarkanmu? Bukankah bapakmu yang mencari nafkah? Peras keringat, banting tulang, berangkat pagi, pulang sore. Demikian besarnya pengorbanan orang tua buatmu, nak. Satu yang kami minta, jangan durhaka kepada kami, ya. Jangan durhaka kepada kami. Kepada orang lain kau baik, tapi kepada orang tuamu kamu tidak ingat." Alangkah teririsnya hati orang tua ketika anaknya lebih berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mempedulikan orang tuanya. Nah, itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kita ketika kita lebih baik, lebih khusyuk di depan selain Allah daripada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita masih ingat harta, ketika sholat kita masih ingat dunia, berarti kita menyembah dunia, menyembah harta, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan Rasulnya untuk berhujjah atas mereka, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini bisa kita lihat dalam Al-Mu'minun ayat 84, 85, 86, 87, 88 dan 89. Apa kata Allah? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Siapa yang punya bumi ini kalau kau tahu? Disuruh tanyakan oleh Allah kepada kita. Sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab, itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Qul afala tadakkarun. Lalu katakan kepada mereka, maka apakah kamu tidak ingat? Kamu tahu bumi diciptakan Allah, lalu kenapa kamu menyembah selain pada Allah? Apakah kalian tidak ingat? Kalian lupa? Lalu ayat 86, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan lagi kepada mereka, siapakah yang punya langit yang 7? Nah, langit itu 7 lapis. Dan siapa yang punya arasy yang besar? Maka sayaquluna lillah. Ya, ayat 87, sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, semuanya adalah kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun. Lalu katakan kepada mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa? Kamu tahu Allah yang menciptakan langit yang 7, Allah yang punya arasy yang besar, arasy yang agung. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan itu? Kemudian ayat 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanyakan kembali kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu
Sedangkan Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Ayat 89, sayaquluna lillah, mereka akan menjawab semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu sudah mentauhidkan Allah secara rububiyah. Mereka mengaku semuanya diciptakan Allah, mereka mengaku semuanya milik Allah, tapi sayang mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah, akhir ayat, qul fa anna tusharun, tanyakan kepada mereka, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu tersihir, kamu tertipu? Ya, tusharun adalah tersihir. Jadi sihir itu adalah penipuan. Ya, tersihir artinya tertipu. Ya, tersihir artinya tertipu. Nah, begitu caranya Allah untuk meluruskan akidah kita supaya kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah dengan membongkar tauhid rububiyah. Nah, maka dengan demikian maka tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang pantas menerima peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-An'am surah yang ke-6 ayat 102, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu. Ya, atau kita balik, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhanmu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, Dialah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia, beribadahlah hanya kepadanya. Nah, sekali lagi dalam ayat ini terkandung perpaduan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dengan Allah memperkenalkan beliaulah yang menciptakan. Kemudian tauhid uluhiyah dengan himbauan beliau supaya mengesahkan Allah dalam beribadah, beribadah hanya kepadanya, ya, meminta, berdoa hanya kepadanya. Dia berdalil dengan tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Ya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sebagaimana dalam Adz-Dzariyat surah yang ke-51 ayat 56, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada aku. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan ai liwahidun, artinya supaya mentauhidkanku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin, menciptakan kita manusia tidak lain adalah untuk beribadah, artinya untuk mentauhidkan. Kenapa? Karena tauhid adalah puncaknya ibadah. Tidak ada ibadah yang sangat dicintai Allah melainkan tauhid, mengesahkan Allah. Sebaliknya, tidak ada dosa yang lebih dimurkai Allah selain daripada syirik, mempersekutukan Allah, membuat sekutu-sekutu, membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Itu adalah kemurkaan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Arti ya'budun, ya, kita di halaman 48. Arti ya'budun adalah mentauhidkanku. Tadi kita sampaikan ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Ya, mentauhidkanku dalam ibadah. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid. Muwahhid adalah bertauhid. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid hanya dengan mengakui tauhid rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah dan mengamalkannya. Jadi tidak cukup dengan mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Itu baru tauhid rububiyah. Ya, itu belumlah dianggap bertauhid kalau tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Lihat peribadatannya. Masihkah beribadah kepada selain Allah? Masihkah meminta, memohon kepada selain Allah? Berarti belum mentauhidkan Allah, itu namanya. Ya, karena dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah, kalau tidak, maka sesungguhnya orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah. Orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakui tauhid rububiyah, tapi sayang mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Mereka membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu terdiri daripada batu-batu berhala. Dan ketika dikonfirmasi kepadanya, mereka tidak satupun yang mengaku menyembah berhala. Ya, mereka beralasan menjadikan berhala sebagai wasilah, sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka ini diabadikan oleh Allah dalam Az-Zumar surah 39 ayat 65. Ayat 3. Maaf, Az-Zumar surah 9 surah 39 ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain pada Allah sebagai pelindung. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah selain Allah? Kenapa kalian menyembah berhala? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami berharap supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah itu maha suci, Allah itu maha agung. Sementara kami ini kotor, bergelimang dosa, kami ini kerdil, tidak pantas langsung kepada Allah. Maka kami melalui berhala-berhala inilah yang akan menyampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan orang-orang Arab jahiliyah. Ini juga alasan saudara-saudara kita yang khusyuk bermunajat di batu-batu kuburan. Kalau ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah kuburan? Kenapa kalian meminta kepada orang mati? Kenapa bukan kepada Allah? Itu juga katanya, mana abuduhum, kami tidak menyembah kuburan, kami cuma bertawasul, kami orang kotor, Allah maha suci. Maka melalui kuburan-kuburan orang soleh inilah yang akan menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alasan orang-orang Arab juga yang bertawasul di batu kuburan yang ditemui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ketika di Arab Saudi dulunya di masa beliau, kuburan-kuburan dibikin menjulang tinggi. Begitu di Baqi', begitu di Ma'la, begitu pula di lereng gunung Uhud. Kuburan dibikin menjulang tinggi, dibikin kubah-kubah. Dan di bawah kubah itu terdapat surat-surat dari kaum muslimin. Isinya antara lain, pas di kuburan Khadijah radhiyallahu anha, wahai Khadijah, karena anda adalah istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka sampaikanlah doa kami kepada Rasulullah, supaya Rasulullah menyampaikan doa kami kepada malaikat Jibril, supaya malaikat Jibril menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pakai transit kayak naik komuter lain, ya. Kita dari Parung Panjang kalau mau ke Bogor tidak bisa langsung, Pak. Ya. Cuma nyampe Tanah Abang. Tanah Abang transit ganti kereta. Itu pun sampai Manggarai. Manggarai keretanya ke Jatinegara, ke Bekasi. Ganti kereta lagi, naik ke atas baru bisa ke Bogor. Nah, orang Arab berdoa seperti itu dulu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sekarang dibuli, yang dikatakan Wahabi. Nah, nanti akan kita terangkan siapa Wahabi itu yang sebenarnya, ya. Siapa Wahabi itu yang sebenarnya? InsyaAllah bagian akhir nanti kita akan sampaikan untuk menjawab permintaan daripada salah satu lembaga dakwah di ormas terbesar di Republik tercinta ini. Mereka minta kepada pemerintah supaya dakwah faham Wahabi jangan dibiarkan, ya, berkembang di Republik tercinta ini, ya. Nah, supaya kita jangan tersesatkan, nanti akan kita sampaikan bagian akhir nanti insyaallah. Kita berlanjut dulu. Dalam Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Ini menunjukkan mereka sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Nah, lalu ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha kuasa, oleh Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Ini semuanya pengakuan-pengakuan orang musyrik yang menyembah selain Allah, seperti penyembah berhala, penyembah kuburan, termasuk penyembah batu akik, ya. Mereka mengakui bahwa mereka diciptakan oleh Allah, tapi sayang mereka mengalihkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, lalu kemudian penulis hafizahullah ta'ala menurunkan Yunus surah yang ke-10 ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr sayaquluna Allah. Katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi. Dari langit dengan Allah menurunkan hujan, dari bumi dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan setelah disiram oleh air hujan. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Apa tuh Pak contohnya? Keluar yang hidup dari yang mati, keluar yang mati dari yang hidup. Apa tuh contohnya? Telur sama ayam, ya. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, keluar anak ayam dari telur, ya, anak ayam yang hidup dari telur yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan telur yang mati dari ayam yang hidup. Siapa itu? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah.
Jadi perkara perkenalan dengan Allah, duluan orang-orang musyrik itu kenal dengan Allah. Nah, tapi sayang, dalam beribadah mereka menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Sebenarnya ayat-ayat semacam ini banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran. Kalau kita mentadabbur Al-Quran, maka barang siapa yang mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah atau meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang mengatur alam, maka sesungguhnya orang tersebut belumlah mengetahui hakikat tauhid. Karena hakikat tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi mereka belumlah mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena memang sesungguhnya ia hanya mengakui sesuatu yang diharuskan dan meninggalkan sesuatu yang mengharuskan. Ya. Yang diharuskan adalah bahwa semuanya diciptakan oleh Allah. Yang mengharuskan adalah Allah itu sendiri. Atau berhenti hanya sampai pada dalil, tetapi ia meninggalkan isi dan inti dari dalil tersebut. Dia tahu aqimus shalah wa atuz zakah, tapi sementara dia tidak sholat. Nah, itu maksudnya. Dia tahu Allah menciptakannya, Allah memberi rezeki, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, berdoa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan, dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu wajib secara akal dan syar'i, ya, dan juga secara fitrah, agar ditujukan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga secara akal, syarak dan fitrah tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selain Allah, apalagi mala, ya, tidak semuanya, ya, selain Allah itu, ya, mala yanfa'uka wala yadurruka, tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga memberikan mudarat. Ya. Selesai pembahasan kita pada bab yang ketiga, ya, pada bab yang kedua dan pasal yang kelima ini, bahwa tauhid rububiyah setelah kita mengenalnya, memahaminya, maka harus kita lanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti yang saya katakan tadi, menjelaskan bagaimana kedudukan Wahabi dalam Islam, supaya kita jangan termakan syubhat, tertipu dengan syubhat yang digelintirkan, yang digelondongkan oleh musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Islam. Nah, sebelum itu kita pertajam materi kita ini dulu dengan soal jawab, ya, melalui sesi interaktif. Silakan saudara-saudara yang belum faham, yang belum mengerti, untuk mengajukan pertanyaan, atau kalau ada akhwat di belakang boleh melalui tulisan. Silakan.
Ya, silakan. Ya. Yang kencang dikit Pak, atau maju ke depan? Kurang terdengar. Ya. Itu aja Pak. Baik. Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyampaikan nawaqidus syahadatain atau nawaqidul Islam, nawaqidul iman, ada 10. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa 10 macam ini jangan kalian jadikan untuk memvonis orang bahwa orang itu dah keluar dari Islam, ya, sebelum ditegakkan hujjah, sebelum disampaikan dakwah, apalagi dia punya uzur karena ketidaktahuan mereka. Mereka tidak tahu, mereka belum belajar, maka itu adalah ladang dakwah. Kita berkewajiban menyampaikan kepada mereka. Nah, itu bisa kita lihat di kitab beliau. Nah, jadi kalau demikian, apa uzurnya? Uzurnya adalah karena belum tahu, belum belajar. Nah, tentu ini lebih tepat bagi orang tua kita dulu di pedusunan, ya, di pedesaan. Ke situ belum sampai dakwah tauhid, ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa kita di Timur Tengah belum banyak pulang ke tanah air untuk menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Sekarang uzur itu makin lama makin sudah tidak ada. Kenapa? Kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ilmu sudah tersebar luas, kajian sudah banyak, tulisan-tulisan sudah banyak, baik melalui cetak maupun elektronik. Ya, kajian sudah banyak. Tinggal kita melihat jadwal. Hari ini jam segitu di mana? Jam segitu di mana? Jam segitu di mana? Tinggal kita membagi waktu. Jangan 7 hari itu kita gunakan untuk kerja terus. Sediakan hari untuk belajar. Jangan 24 jam itu untuk kerja terus, sisanya tidur, tapi tidak ada waktu untuk belajar. Nah, tersangkutnya kita di situ. Kenapa tidak belajar? Padahal talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu hukumnya fardu, bukan sunat. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu pembahasan akidah, ilmu pembahasan fikih ibadah, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia. Tapi kenyataan, kalau ilmu matematika, fisika, kimia, manusia antusias, manusia mau membayar mahal. Tapi untuk ilmu tauhid gratis masih malas. Saya nggak tahu ini kenapa ketika ini Imam Syafi'i sepi, biasanya penuh. Biasanya berjamaah penuh, kok serentak punya halangan? Jadi pertanyaan juga ini. Ya, pada kemana? Gitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, itulah kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan ke surga.
Jadi ternyata duduk kita beberapa saat di sini jauh lebih berharga daripada duduk kita di kantor, daripada duduk kita di toko, di kios, daripada duduk kita di bisnis kita. Karena ini adalah di samping kita mendapatkan ilmu, juga sekaligus merambah jalan ke surga. Nah, jadi kita kembali kepada pertanyaan, memang ada uzur karena tidak tahu, tapi kalau pertanyaan dilanjutkan, kenapa tidak belajar? Kemana saja Anda selama ini? Bukankah kajian sudah bertebaran? Dan sampai hari ini kita masih belum dilarang mengaji, walaupun sudah ada himbauan, ya, jangan lagi membiarkan faham Wahabi. Tapi alhamdulillah pemerintah kita tidak sebodoh itu, ya, yang langsung melarang. Pemerintah kita mengatakan, ya, kita pelajari dulu benar enggak ajaran Wahabi itu sesat. Ya, alhamdulillah pemerintah kita bijak, pemerintah kita masih, ya, bertindak tidak sembrono. Ya, sampai sekarang masih bisa kita dibiarkan mengaji. Tapi di tempat-tempat lain sudah tidak boleh lagi mengaji. Ya. Nah, demikian Pak Andika, uzurnya adalah kalau belum belajar, kalau belum tahu. Tapi untuk Jabodetabek barangkali uzur ini sudah tidak ada, karena kajian sudah banyak, baik secara offline maupun secara online. Kitab-kitab agama sudah bertebar, baik secara cetak maupun secara elektronik. PDF-nya pun sudah dikirim ke HP masing-masing, tinggal baca. Kurang apa lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita berlanjut. Bicara Wahabi, memang banyak versi. Maka kita tanyakan kepada yang menuntut, yang dimaksud faham Wahabi tidak boleh di Indonesia, Wahabi yang mana? Ya, karena ada Wahabi benaran, ada Wahabi tuduhan. Nanti juga akan kita terangkan, ada Wahabi versi Buya Hamka, ada Wahabi versi Bung Karno. Jadi yang sesat Wahabi yang mana? Yang mau dilarang Wahabi yang mana? Ini yang perlu ditelusuri lebih jauh. Kita akan buka sejarah. Memang tidak kita pungkiri, sejarah mencatat dalam perjalanan Islam ada suatu aliran disebut Wahabiyah, Wahabi, yang para ulama mengatakan aliran itu sesat. Antara lain Syekh Ali Al-Lakhami berfatwa tidak boleh sholat di masjid Wahabi, dan kalau ada tersisa masjid Wahabi harus diruntuhkan. Dan setelah ditelusuri, ternyata yang dimaksud oleh Syekh Ali Al-Lakhami adalah ajaran Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji. Namanya Abdul Wahab, maka dikatakan Wahabi. Ayahnya Abdurrahman, kakeknya Rustum, manhajnya Khawarij. Yang kita tahu Khawarij kaum takfiri, gampang mengkafirkan orang, ya, gampang membunuh orang. Bukan hanya orang kafir yang dibunuh, sesama muslim yang tidak baiat kepada mereka juga dibunuh. Ya, catatan terakhir itulah Abu Bakar Al-Baghdadi yang di Suriah kemarin. Itu sisa contoh Wahabi. Ya, Khawarij. Kapan itu masanya? Abdul Wahab ini wafat tahun 197 Hijrah di Maghrib,
Maghrib itu adalah Afrika Utara. Catat tahunnya, wafat tahun 197 Hijrah. Ini Wahabi benaran yang disepakati oleh para ulama. Lalu kemudian 1000 tahun setelah itu muncul lagi seorang tokoh namanya Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Namanya Muhammad, bapaknya Abdul Wahhab, tapi bukan Abdul Wahhab yang tadi. Abdul Wahhab yang tadi 1000 tahun sebelumnya. Ini Abdul Wahhab lain lagi nih. Ya. At-Tamimi, sukunya Bani Tamim. Ya. Di Indonesia ini ada juga Bani Tamim, ada juga At-Tamimi, tapi artis dangdut. Ya. Hamdan ATT, Hamdan At-Tamimi, itu marganya juga Bani Tamim. Ya. Qadarullah satu marga. Nah, jadi Syekh Muhammad ini marganya juga Bani Tamim, ya, At-Tamimi juga. Nah, Syekh Muhammad ini lahir tahun 1115 Hijrah dan wafat tahun 1206 Hijrah. Ayo, yang jago matematik. 1206 kurang 197 sama dengan 1009 tahun. Ya. Jarak antara wafatnya Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Khariji dengan wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah 1009 tahun. Ini yang Wahabi tuduhan. Bukan Wahabi tapi dituduh Wahabi. Karena nama bapaknya juga Abdul Wahhab, bukan namanya Muhammad. Seharusnya kalau sportif Muhammadi, bukan Wahabi. Ya, ajarannya ajaran Muhammadi, bukan ajaran Wahabi. Nah, maka orang-orang yang bodoh lah yang tertipu, yang ya mengakui bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah Wahabi. Alasan pertama, karena bapaknya adalah Abdul Wahhab. Alasan yang sebenarnya karena orang benci kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi telah kita sampaikan, kemusyrikan di tanah Arab sudah sampai kepada puncaknya. Kuburan dibikin menjulang tinggi, dibikin kubah-kubah. Di bawah kubah itu terdapat surat-surat dari kaum muslimin. Isinya itu tadi, wahai Khadijah, sampaikan doa kami kepada Rasul, supaya Rasul menyampaikan doa kami kepada malaikat, supaya malaikat menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya musyrik tapi bodoh. Masa doa kayak gitu? Siapa yang ngajarin doa kayak gitu? Allah mengajarkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, aku akan ijabah doamu. Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 60. Nah, maka Syekh Muhammad sambil mengurut dada, merasa perih. Kok begini ya orang kampung saya? Merintih. Benar-benar musyrik, mempersekutukan Allah. Lidah mereka masih mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenyataan mereka minta kepada kuburan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik. Nabi mengajarkan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tazidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, bukan kepada kuburan.
Nah, ini dasar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan di tanah Arab ketika itu. Maka beliau menemui penguasa Ibnu Saud. Bagaimana rakyat kita, bagaimana bangsa kita ini? Nah, maka kemudian atas restu daripada penguasa Ibnu Saud, mereka sepakat supaya kuburan itu dipangkas. Nah, itulah yang kita lihat sekarang di Baqi, di Ma'la. Tidak lagi melihat batu-batu nisan, tapi batu tergeletak saja. Tidak ada lagi kubah-kubah, semuanya didatarkan. Bukan menghilangkan situs sejarah, tidak. Karena situs sejarah telah dicatat indah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Tidak menghilangkan sejarah, tapi semata-mata melenyapkan ajang kemusyrikan. Itu tujuannya. Nah, maka ternyata ada yang meradang, ada yang sakit gigi, tidak suka dengan kebijakan ini. Siapa lagi kalau bukan agama kuburiyun, agama penyembah kuburan. Agama apa itu? Agama Syiah. Syiah lah yang menyembah kuburan. Lihat sekarang di Iran, orang-orang Syiah sujud di kuburan Al-Husain. Nah, maka Syiah sangat benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau dilawan tidak mungkin, karena Syekh Muhammad bersama penguasa Ibnu Saud. Tidak mungkin pemerintah dilawan. Maka mereka menerbitkan fitnah, menggelindingkan bola panas isu Wahabi. Wahabi yang disebut adalah Wahabi yang dulu, tapi sasaran tembak adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bicara Wahabi, orang sepakat Wahabi sesat. Tapi Wahabi yang mana? Wahabi yang sesat itu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Khariji yang wafat tahun 197 Hijrah. Itu yang sesat, Khawarij. Tapi sasaran tembaknya bukan itu. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat tahun 1206 Hijrah. Itulah yang diteriakkan Wahabi-Wahabi pada hari ini. Ya. Ciri khasnya apa? Jenggotan, celana cingkrang. Kalau wanitanya kerudung hitam, kerudung panjang, itu Wahabi. Nah, itulah sasaran tembak mereka. Ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata adem ayem saja. Tidak ada yang menentang kecuali penjajah Belanda. Nah, ini kalau kita telusuri Wahabi versi Buya Hamka. Buya Hamka menulis dalam bukunya Perbendaharaan Lama Sejarah Islam Indonesia. Ini bisa kita cari di perpustakaan. Beliau mengatakan pada zaman Amangkurat yang keempat. Nah, yang ahli sejarah, Amangkurat yang keempat itu tahun 1700 sekian. Ya. Kita merdeka tahun 1945. Sekarang 2022 sekarang. Nah, ternyata kata Buya Hamka, pada zaman Amangkurat yang keempat, dengan kehendak Belanda diusirlah beberapa mubaligh Wahabi yang datang ke Jawa hendak mengajarkan Islam yang bersih kepada penduduk. Kalau ajaran yang bersih berarti ajaran yang dituduh Wahabi, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ajaran Wahabi benaran Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum tadi, bukan itu. Bahkan kata beliau, kata Buya Hamka, Amangkurat sendiri pun tertarik pada ajaran itu, pada ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Begitupun keturunannya, Pangeran Abdul Hamid Diponegoro terang-terangan hendak mendirikan kerajaan Islam dengan beliau sendiri menjadi Amirul Mukminin di tanah Jawa. Beliau ganti pakaian Jawa lama dengan jubah dan serban. Maksud beliau niscaya akan berhasil seandainya company tidak campur tangan. Sekarang kita buktikan. Pernah lihat gambar Diponegoro enggak? Pernah. Diponegoro orang Jawa apa orang Padang? Orang Jawa. Tapi Diponegoro pakai belangkon atau pakai serban? Pakai serban. Beliau menanggalkan belangkonnya, pakaian kebesaran Jawanya, beliau memakai pakaian serban, pakaian Wahabi. Ini bukti beliau tertarik dengan ajaran Wahabi atau ajaran yang dituduh Wahabi, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Malah beliau bercita-cita mendirikan kerajaan Islam kalaulah tidak dihalangi oleh company Belanda. Jadi tolong catat baik-baik, penentang atau yang tidak suka kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1700 adalah company penjajahan Belanda yang agamanya Kristen Salibis, penyembah Yesus. Di halaman 62 kata Buya Hamka, ya, dalam bukunya beliau menulis tentang Tuanku Imam Bonjol. Ya. Tuanku Imam Bonjol orang Jawa, orang Padang? Orang Padang. Pernah lihat gambar Tuanku Imam Bonjol? Pernah. Ternyata Tuanku Imam Bonjol bukan pakai adat Minang, bukan pakai saluk seperti datuk-datuk. Beliau menanggalkan itu, beliau memakai serban, beliau memakai jubah, beliau memakai pakaian Wahabi, menunjukkan Tuanku Imam Bonjol juga tertarik dengan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini catatan dari Buya Hamka dalam bukunya Perbendaharaan Lama Sejarah Islam Indonesia. Sekarang kita lihat pula bagaimana Wahabi versi Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau mengatakan dalam bukunya yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, yaitu kumpulan tulisan dan pidato-pidato beliau di jilid pertama cetakan kedua tahun 1963 pada halaman 390, beliau mengatakan sebagai berikut. Apa kata Bung Karno? Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme. Yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia mempunyai kemurnian, ia mempunyai keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam di zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibawa oleh Syekh Muhammad, Islam yang asli sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bung Karno juga menyetujui fahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh Wahabi itu. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi oleh kekotoran 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Ternyata Bung Karno juga bicara bid'ah. Pak, jangan bicara bid'ah ya. Kan di sini begitu. Ya. Saya kan keliling-keliling masjid. Ada DKM memberikan nasihat, di sini jangan bicara bid'ah, Pak ya. Bid'ah memecah belah. Ternyata Bung Karno juga bicara bid'ah. Mau apa kita? Nah, jadi apa kata Bung Karno? Kembali kepada kemurnian ketika Islam belum dihinggapi kekotoran 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu.
ya, camkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Ya, campakkanlah segala sesuatu barang yang membawa kepada kemusyrikan. Nah, itu Wahabi versi Bung Karno. Nah, sekarang kembali kita tanyakan, yang tidak boleh di Indonesia faham Wahabi yang mana? Apakah Wahabi yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dibenarkan oleh Bung Karno, dibenarkan oleh Buya Hamka, dibenarkan oleh Diponegoro, dibenarkan oleh Tuanku Imam Bonjol? Ataukah Wahabi Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum? Ya, ini yang perlu dijernihkan ke depan supaya kita tidak bingung. Baik, sekarang kita kembali buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sampai ke depan. Sebelum kita bacakan, kalau ada pertanyaan langsung silakan tunjuk tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau tanya. Kemarin suami mengadakan acara tahlilan di rumah. Ya, saya sudah memberitahukan suami, tapi suami marah dan saya kemarin membantu acaranya. Apakah saya salah membantu acaranya? Ya. Suami marah mungkin karena suami belum tahu, mungkin karena suami belum belajar sunnah, ya, masih berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang. Kemudian istri memberitahu, mungkin istri memberitahu kurang bijak, ya, mungkin wallahu a'lam, ya, mungkin kurang bisa diterima oleh suami, kurang elegan, ya, kurang indah, ya, sehingga memancing kemarahan suami. Nah, lalu istri membantu acara tersebut. Pertanyaan, apakah istri berdosa membantu acaranya? Ya, memang hukum asal istri wajib taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suami, illa kecuali kalau perintahnya kepada hal yang mungkar, ya, kecuali kalau perintahnya kepada hal yang mungkar, maka gugurlah kewajiban untuk taat kepada suami. Nah, tapi kadangkala suami itu dengan tangan besinya, nah ini jatuh kepada keterpaksaan. Nah, orang yang terpaksa bebas dari dosa, ya. Kalau kau tidak bantu acara tahlilan ini, awas. Kalau di bawah ancaman, maka istri bebas dari dosa. Tapi kalau dengan sukarela dia membantu, tidak di bawah ancaman, maka tentu dia berdosa. Berasyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan suatu kesalahan, hukumnya salah juga. Karena Allah mengatakan wala, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam hal yang baik menuju takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam hal dosa dan menuju permusuhan. Ya, tahlilan sebenarnya enggak berdosa. Ya, tapi kalau sudah dalam rangka selamatan kematian, nah di situ sudah terseret-seret ke lembah bid'ah itu tadi. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, afwan Ustaz, mau tanya, seorang laki-laki nikah tapi perempuannya sudah hamil. Laki-laki ini tidak tahu bahwa perempuan itu sudah hamil. Apakah pernikahannya sah? Ya.
Yang jelas kalau tidak tahu tidak masalah. Ya, karena ketidaktahuan tidak masalah. Nah, perkara nikah sah atau tidak, ya kalau suami sampai hari ini juga tidak tahu, ya tidak masalah, tidak tahu. Ya tetap berlangsung. Nah, tapi kalau kemudian dia sudah tahu, ya ini yang perlu ya dikaji ulang, ditinjau ulang. Ya. Nah, ini yang sebagian mengatakan ya nikahnya tidak sah, terpaksa diulang lagi setelah bayinya nanti lahir. Ya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Suami ini ridho enggak ya dengan dia ditipu seperti itu. Kalau dia tidak ridho, dia bisa meninggalkan, memutuskan enggak jadi gitu. Walaupun sudah nikah, dia akan cerai. Nah, kemungkinan kedua, dia ridho, ya, dia memaafkan atas keterlanjuran, yaitu tadi pura-pura suami istri saja dulu, ya. Kalau memang nikahnya tidak sah, tidak bergaul, nunggu bayinya lahir. Setelah lahir, ya, bagi yang mengatakan tidak sah, ya diulang, nikah kembali, dan setelah itu baru bergaul sebagaimana biasa. Nah, tentu setelah lahir anak tunggu iddah lagi, itu, ya. Nah, ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahan nikahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain yang menyangkut ya pembahasan kita, ini yang diminta pertanyaan, jangan menyimpang jauh-jauh. Silakan Pak Iwan. Terhadap taufik yang tadi disampaikan, kalau taufik dia sepertinya orang mengakuinya semua. Betul. Tapi kalau bergulir ke uluhiyah, apa penyebabnya dia tidak mengikuti sebagaimana kaum mulia harus menyembah selain Allah? Ya. Itu apa penyebabnya? Baik. Jika orang itu artinya bergulir dari suatu kepercayaan Allah menciptakan langit dan lain-lainnya, itu semua orang paham. Tapi ketika bergulir ke uluhiyah, yang itu sebetulnya ada rentetannya itu, uluhiyah, ya. sifat. Kenapa itu jadi di situ suruh menyembah tidak? Ya. Apa penyebabnya? Baik. Penyebabnya adalah waswasus syayatin, talbisul iblis, waswasnya syaitan, ya, kerjaan iblis. Ya, dari dulu iblis itu musuh bebuyutan dari ayahanda Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Jadi syaitanlah yang menghembuskan, menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Mereka mengibaratkan Allah itu ibarat raja. Ya, katakanlah sekarang Pak Jokowi, kita ada perlu dengan Pak Jokowi, nggak bisa langsung, harus melalui orang dekatnya, mungkin ngabalin, ya, orang dekatnya. Jadi tawasul, itu yang tawasul, berperantara. Kenapa Pak Jokowi sibuk? Nggak mungkin ngurusin kita, ya. Pak Jokowi super sibuk. Nah, Allah lebih sibuk lagi. Nggak mungkin dengerin doa kita, maka melalui orang mati ini, perantara ini. Oh iya juga ya. Nah, ada kena di situ. Kalau oh iya juga ya. Jadi menyamakan Allah dengan raja, dengan presiden, nggak boleh. Atau alasannya pertama tadi, Allah tuh maha suci, kita maha kotor, bergelimang dosa, nggak pantas langsung kepada Allah. Allah maha agung, kita maha kerdil, nggak akan didengerin Allah, nggak akan diopenin Allah. Lalu gimana? Melalui orang soleh. Orang soleh ini didengar Allah ini doanya.
walaupun orang soleh itu sudah mati. Padahal bukan demikian diajarkan Islam. Memang ada tawasul dengan doa orang soleh, dengan doanya, bukan dengan orang soleh. Jangan dibalik, ya. Bertawasul dengan orang soleh itu tidak boleh. Yang boleh bertawasul dengan doa orang soleh, doanya yang kita harapkan. Kalau udah mati masih bisa berdoa enggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya nggak ada tawasul dengan orang mati. Karena yang kita harapkan adalah doanya. Masih banyak orang soleh yang hidup, kenapa tidak minta doa kepada orang soleh yang hidup? Kenapa minta doa kepada orang soleh yang mati? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Bahasa Betawinya kemana otak lo? Ya? Ada orang hidup kok nyari orang mati, kemana tuh otak? Kemana tuh akal sehat? Nah, jadi demikian, Pak. Jadi syaitan telah memutarbalikkan fakta. Benar yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah telah menghiasi perbuatan menyimpang mereka. Bukan Allah, syaitan. Ya, saya ulang. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah menghiasi perbuatan sesat mereka sepertinya baik. Ya. Benar juga ya. Dengan diberi alasan seperti itu, benar juga ya. Kita kotor, kita kerdil, masa langsung aja kepada Allah, nggak etis dong. Maka melalui orang soleh. Itu kata syaitan. Nah, itu yang dikatakan waswasus syayatin, waswasnya syaitan, talbisul iblis. Ya, talbis itu pencampur adukan, diaduk-aduk oleh iblis untuk menyesatkan kita. Dan strategi ini telah dipakai ampuh ketika menyesatkan ayahanda Adam, menyesatkan ibunda Hawa. Kita buka lagi sejarah. Apa kata Allah? Adam, tetaplah di surga, makanlah sepuasmu, minumlah sepuasmu, bersenang-senanglah kalian. Tapi ingat satu, jangan dekat-dekat pohon itu ya, kata Allah. Ya, jangan dekat pohon. Baik. Tidak lama setelah itu datang iblis. Sok menjadi penasehat. Dan mau ndak kutunjukkan syajarul khuldi. Nah, jadi yang menamakan khuldi itu iblis, Pak. Ya, buah khuldi itu menamakan iblis. Ini talbisul iblis. Apa artinya? Buah kekekalan. Mau nggak, Dam? Saya tunjukkan buah kekekalan supaya kau kekal dalam surga. Kenapa Allah melarangmu mendekati buah kekekalan ini? Karena Allah nggak suka kamu selamanya di surga. Maka kalau mau selamanya di surga, makan buah itu. Oh ngono toh? Terpancinglah kedua orang tua kita ini. Yang pertama kali terpancing ibunda Hawa. Penasaran gimana sih rasanya buah kekekalan ini? Ya, mulailah mendekat, mulailah dipetik, mulailah dimakan. Apa kata Hawa? Mas, enak juga loh, cobain loh. Tertipu pula lah ayahanda Adam. Kedua orang tua kita ini memakan buah terlarang, bukan buah khuldi. Ya, jangan katakan buah khuldi, yang menamakan itu adalah iblis. Buah terlarang boleh. Ya. Kedua orang tua kita makan buah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti remote control. Ya. Lihat remote control, begitu pencet nyala TV. Begitu pencet mati TV. Begitu pencet nyala AC. Begitu pencet mati AC. Begitu pula pakaiannya. Begitu makan langsung pakainya melorot. Tadinya berpakaian lengkap ayahanda Adam, ibunda Hawa berpakaian lengkap. Begitu memakan langsung hilang pakaian.
telanjang bulat, malu saling melihat kan, makanya segera ambil daun untuk menutup aurat ketika itu. Disitulah Allah murka kepada kedua orang tua. Fahbitu minha, keluar kalian dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian kalian memusuh sebagian yang lain. Ya, jadi yang mau kita sampaikan bahwa iblis berikut tentaranya syaitan minal jinnati wan nas, ya, itu musuh bebuyutan kita. Hati-hati dengan jebakan-jebakan mereka. Nah, itulah kenapa orang berpaling. Ketika rububiyah mereka masih mau, tapi ketika uluhiyah mereka menyimpang kepada sembahan-sembahan kepada selain Allah. Itu adalah waswasus syayatin, itu adalah talbisul iblis. Nah, maka datanglah dakwah tauhid, dakwah mengesahkan Allah. Siapa yang tidak senang, yaitu tadi talbisul iblis, ya, waswasus syayatin, yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Tadi sudah kita sampaikan, pada zaman dahulu adalah kolonial Belanda yang tidak suka dengan dakwah tauhid, dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal para pahlawan kita, orang tua kita menerima, seperti Amangkurat dan keturunannya, Pangeran Diponegoro, juga di Sumatera Imam Bonjol menerima dakwah tauhid, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa mencuat kembali? Kenapa membara kembali? Nah, kalau kita pelajari secara seksama, sejak dakwah liberal eksis di negeri kita ini. Dakwah liberal yang berganti baju sekarang dengan Islam Nusantara, yang kita tahu inti dakwahnya adalah pluralisme agama. Apa itu? Plural itu adalah wihdatul adyan, mengatakan semua agama benar. Maka jangan pernah mengklaim Islam paling benar, jangan terlalu radikal, jangan intoleran, jangan es krim. Ya, itu senjatanya orang-orang liberal. Nah, yang front terdepan membantah dakwah liberal ini adalah dakwah tauhid. Ya, yang paling tidak setuju baca Quran di gereja, Natal bersama, mengucapkan selamat Natal, itu kan dikatakan intoleran, terlalu radikal, terlalu es krim. Nah, itulah dakwah tauhid. Nah, itulah Wahabi. Berentet ke situ, Pak. Ya, berentet ke situ. Nah, jadi kita tahu di balik teriakan anti Wahabi ini adalah Syiah bersatu dengan liberal, dan ada juga komunis, ya, yang anti Tuhan. Mereka bergandengan tangan bagaimana melenyapkan dakwah tauhid Islam yang benar di Republik tercinta ini, untuk mereka ganti dengan pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Agama campur sari, akidah gado-gado. Menyembah Allah juga, menyembah selain Allah juga. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lagi yang lain? Ya. Waktu zuhur sudah masuk, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.